Smart and Hayu. Oke guys, jadi di sini kita akan membuat suatu konten. Tapi sebelum kita membuat konten, kita harus kenalan dulu nih. Kan kita kan belum tahu nih ada siapa di sini. Oke, hai, aku Nada. Caca. Dan saya sendiri Rizal. Jadi di sini kan channel kita itu berbasisnya ilmu komunikasi gitu ya. Jadi channel kita kan berbasisnya komunikasi, yang dimana kontennya juga kan harus ada sangkut pautnya sama komunikasi gitu. Di sini kita akan membahas tentang komunikasi yang baik dalam menjalani suatu hubungan atau relationship. Karena ada dosen kita yang pernah berkata gitu. Siapa tuh? Boleh disebutin? Boleh. Ya, dosennya Pak Atep gitu ya. Atep. Segala sesuatu itu harus dikomunikasikan agar mengurangi ketidakpastian. Jadi itu ada di materinya psikologi komunikasi. Karena itu suatu komunikasi sangat berpengaruh terhadap relationship gitu ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja nih. Ada beberapa pembahasan yang mau gua tanyakan kepada kalian gitu ya. Boleh. Dari sudut pandang wanita dan juga laki-laki. Oke. Man versus woman. Yes, of course. Tapi tentang komunikasinya ya. Oke. Yang pertama dulu nih, ketidakpastian itu kan sering terjadi nih dalam suatu hubungan. Kalau misalnya di suatu hubungan atau relationship, kira-kira apa sih yang bikin suatu hubungan itu nggak pasti menurut woman dulu? Oh, hubungan tidak pasti. Kalau menurut aku kayak di salah satu maupun cewek atau cowoknya tuh kayak ngasih sinyal tapi nggak jelas tuh. Sinyal tapi Kayak nggak jelas, misalkan gimana? nih cowoknya suka nih, tapi ceweknya ngasih sinyal kayak yang suka tapi bikin cowoknya bingung tuh. Jadi kan kayak itu kan kayak hubungan gak pasti gitu kan. Aku Suka pernah. tapi cowoknya bingung. Oke. Aku pernah tuh kayak gitu. Gimana? Ada anak komunikasi juga. Asik. Anak komunikasi. Gimana Sama anak tuh? komunikasi. Iya, gimana? Ya konten gening. Jadi bingung kayak ngasih sinyal tapi nggak jelas gitu sih menurut aku. Itu menurut kamu itu dari yang kurang apa bisa disebut dengan kurang peka atau emang banget kurang nancep gitu to the point-nya? Kurang ini sih, lebih kayak komunikasinya kurang, Jadi langsung kurang to the point gitu. enggak to the point gitu. Karena kan kepekaan seseorang itu beda-beda ya. Yes. Dan aku kayak komunikasi yang jelas itu penting banget gitu dalam sebuah hubungan biar ya tadi mengurangi ketidakpastian itu. Oke. Ada lagi? Caca? Ya, boleh? karena menurut aku ya hubungan yang baik dan benar itu kita tuh harus saling mengerti gitu ya, satu sama lain tuh kita harus Ya. saling mengerti, saling paham. Nah, dimana untuk saling mengerti itu kita perlu adanya komunikasi yang baik gitu. Kayak yang komunikasi intens dan sebagainya gitu sih. Berarti timbal balik dari laki-laki dan perempuan gitu ya? Iya, Harus saling karena mengerti. harus saling mengerti. Kalau salah satu doang kayak tadi kan kayak menimbulkan ketidakpastian gitu. Jadi Oh. untuk sebuah hubungan yang baik itu harus saling mengerti. Berarti cocok-cocokan juga nggak sih kalau misalnya saling mengerti gitu? Atau memang bisa dibangun dengan komunikasi yang bagus? Sebenarnya bisa sih kalau misalkan sebenarnya segala sesuatu tuh bisa dikomunikasikan, tapi gimana kitanya bisa paham tuh. Kayak misalkan ya percuma kalau misalkan komunikasi doang tapi dari dua belah pihaknya nggak paham kan, kayak buat apa gitu. Oke. Kalau dari Mas Brian gimana nih Mas? Kalau hubungan nggak jelas paling gini ya, karena ada pemahaman komitmen yang nggak sama gitu. Yang iya. satu mengartikan komitmen itu hanya sekedar dari Jalan. rumah berangkat ke kampus. Yes. Nah, yang satunya lagi mengartikan komitmen mereka tuh ya berangkat dari rumah Ke pelaminan. menuju ke GGM-nya lagi beda dikit lagi tuh. Oh, beda iya, iya. nggak satu tempat nah, karena nggak sama dalam mengartikan komitmen itu paling jadi hubungannya nggak jelas ngambang. Ngambang. Oke.
Oke, itu kan udah nih pertanyaan pertama. Kemudian ada beberapa pembahasan lagi nih, yang dimana ada suatu hubungan di dalam relationship itu adanya friend zone, Oke. kemudian situationship, FWB, dan lainnya juga gitu ya. Kira-kira dari ketiga orang di sini itu ya, kamu, Nada, Caca, sama Mas Brian pernah nggak ngalamin salah satunya gitu? Dan coba dong spill sedikit aja. Kayaknya yang ini nih. Coba. Coba Nada dulu ya. Kayaknya udah pernah paling experience paling ini ya. paling gitu ya. Paling Soalnya aku cuma sedikit ya Curhat Dikit. dong, Mas. percintaan itu pengalaman. dikit tapi ceritanya wah. Pengalaman aku cuma sedikit banget, tapi FWB aku nggak pernah ya, alhamdulillah. Yakin? Yakin. Oh, yakin. Friendzone pernah ya. Situationship juga kayaknya pernah. Kalau di spill sih apa nih yang harus di spill? Salah satunya aja. Ya ceritanya cerita. Apanya yang harus di-spill? Mending ini Ceritanya. aja plus minusnya gitu. Oh, plus minusnya. Plus minusnya. Sama jelasin deh. Jelasin kayak gimana keadaannya Nah, waktu itu. iya. Boleh. Kan yang lebih expert Anda. Friendzone kayak kita tuh titelnya temenan, tapi kegiatan yang kita jalanin tuh kayak pacaran gitu. Friendzone tuh, jadi kayak misalkan kayak kita jalan, misalkan teleponan atau VC, terus yang kayak gitu-gitu, tapi kita temenan gitu. Tapi ya Bukannya itu mau kebalik, itu mau FWB ya. enggak, itu Friendzone tuh yang kayak mengharapkan pengen jadi, tapi ternyata cuma dianggap sekedar temen doang sama iya, salah tapi kan satu. nggak jadi, Salah tapi friendzone itu. kayak kenal nih Aku juga kasusnya. bingung sih. Coba Mas Ian. Enggak. Mas Ian, Kayak Mas kenal Ian kasusnya kayak aja gitu, enggak jadi. So, lanjutin aja. Dijawab, Mas Ian. Udah. Lagi Nat. Itu mah nggak boleh di-spill yang gitu. Ting. Itu pernah nggak? Enggak sih, aku nggak pernah. Mas Ian pernah? Tapi di sini nggak ada di script, nggak ada toxic relationship gitu ya. Kayak yang paling kalau Caca udah pernah belum? Apa? Yang kayak tadi friendzone terus FWB. Nggak tahu ya, aku nggak pernah ngalamin. Soalnya langsung ada hubungan gitu kayak yang, Apa? kalau misalkan nggak pasti ya udah gitu kayak gitu. Nah, itu menarik tuh kalau misalnya dibedah masalah teori komunikasinya, bedanya apa coba? Cara komunikasinya menurut Nanda? Nah, itu yang jadi pertanyaan aku, kayak selama ini aku kayak mikir Kak, untuk apa ada kata-kata kayak HTS, friendzone, terus FWB atau yang kayak gitu, tapi kayak cara komunikasi mereka tuh kayak pacaran gitu. Kenapa nggak pacaran aja? Kenapa harus ada kata-kata HTS, friendzone yang kayak gitu? Itu juga sebenarnya pertanyaan aku sih. Kenapa nggak langsung aja disatuin konteksnya itu Iya, satu gitu, langsung pacaran aja gitu kan? Kenapa harus ada Padahal kan Kayak sebenarnya ini aktivitasnya tuh Kayaknya sama itu mah gitu. gara-gara generasi kalian ya, jadi ribet. holy cow. Terlalu membeda-bedakan. Wah. Bahkan kalau misalkan zaman dulu tuh cuma ada PDKT terus pacaran, Udah. terus udah putus. Nggak ada, dulu kan nggak ada tuh yang istilah kayak friendzone dulu lah atau apa. Yang ada kan PDKT, kalau udah suka sama suka jadi ya udah. Why? Terus. So, gimana orangnya nggak sih? Iya gimana? Iya. Yes. Ada yang nyamannya kan nggak terlalu ribet dengan tingkatan hubungan, ada yang kayak enjoy aja gitu. Hayu sama hayu gitu. Kayak tagline-nya kita gitu. Ayo. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang dalam suatu hubungan nih, ada yang namanya komunikasi nonverbal di antara suatu pasangan gitu, yang dinamakan dengan love language gitu ya. Bahasa Cinta. Iya. love language, cinta. bahasa Love cinta, language. Iya. Bahasa buat ngutarain Bahasa, kenyamanan kenyamanan seseorang dalam berhubungan. berhubungan apa? Ini ya agak-agak ambigu ya, jadi kayak
Oke, gue mau tahu nih. Kalau kalian itu dalam love language-nya itu yang mana sih, kan ada 6 ya, kurang kalau 5 atau 6? 5, oke. Ada apa aja sih? Physical touch, word affirmation, receiving gift, quality time, and act of service. Kalau kamu yang mana? Coba dari Mas Ian. Mas Ian. Oh, tembak mulu sih anjir. Ya. Paling physical touch kayaknya. Physical touch. Kayak enak gitu ya kan. Gerak. Dipeluk kan. Oke.